Halo semuanya, saya Putogo Sardiana. Di video kali ini, saya akan mengajak semuanya untuk mengenal lebih dekat mengenai akuntansi. Ya, sebenarnya apa yang dipelajari oleh orang-orang yang belajar akuntansi, kemudian profesi apa yang bisa mereka tekuni setelah mereka mempelajari akuntansi. Ya, nah pertama kita mencoba lebih memahami sebenarnya akuntansi itu apa. Ya, akuntansi banyak yang berpikir atau mungkin mengatakan bahwa akuntansi itu adalah sebuah pekerjaan yang mendebet atau mengkredit sebuah transaksi, kemudian menyajikan informasi keuangan di dalam laporan keuangan dan sebagainya. Ya, ada benarnya bahwa akuntansi itu melibatkan sejumlah perhitungan, ya. Jadi counting, ya. Jadi akuntansi itu menurut mereka adalah sebuah proses counting, menghitung. Apa yang mereka hitung, apa yang akuntan hitung, yang akuntan hitung menurut mereka adalah ya pada akhirnya pelaporan apakah perusahaan itu mendapatkan keuntungan ataukah menderita kerugian, ya kan? Jadi bottom line dari proses akuntansi pada akhirnya adalah menyajikan apakah perusahaan itu untung atau rugi. Ya. Nah, di balik semua itu sesungguhnya ada hal yang terlupakan bahwa akuntansi itu adalah tidak hanya sekedar counting, tapi adalah to account for. Jadi akuntansi itu juga mempertimbangkan atau memperhatikan persoalan ekonomi, ya, sosial dan juga lingkungan, ya, yang merupakan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh kelangsungan usaha perusahaan, gitu ya. Jadi perusahaan didirikan melakukan usaha, ya, melakukan bisnisnya, dan di balik semua itu ada dampak ekonomi yang ditimbulkan, positif ataupun negatif, ada dampak sosial yang ditimbulkan, positif ataupun negatif, juga dampak lingkungan, positif maupun negatif, baik langsung maupun tidak langsung. Ya, jadi akuntansi itu sesungguhnya eh, mempertimbangkan ketiga dampak tadi, dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tidak semata-mata hanya memperhatikan bottom line berupa laba, tetapi dalam hal ini juga memperhitungkan triple bottom lines. Ya, pertama adalah ekonominya, ada aspek ekonominya, kemudian ada aspek sosialnya, dan aspek lingkungannya. Dan inilah akuntansi di masa yang akan datang. Jadi akuntansi tidak hanya sebatas accounting for profit or loss, tetapi juga to account for economic, social, and environmental impacts, ya, and also responsibilities. Ya. Jadi itulah sesungguhnya cakupan dari akuntansi. Jadi mahasiswa yang belajar tentang akuntansi akan mempelajari hal ini. Bagaimana dia mencatat transaksi, menyajikannya dalam laporan keuangan, dan juga bagaimana dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ditimbulkan, dan bagaimana perusahaan mempertanggungjawabkan dampak yang terjadi itu. Gitu ya. Dan itu adalah akuntansi. Nah, ketika kita hanya melihat aspek counting-nya saja, aspek kuantitatif dari akuntansi itu, maka yang kita ketahui adalah akuntan itu sibuk menyiapkan laporan keuangan, ya, financial reports. Ada standar yang namanya IFRS yang berlaku di dunia. Nah, di Indonesia standar akuntansi keuangan dan ada yang berbasis IFRS ini, ya, International Financial Reporting Standards. Nah, akuntan akan ya, melakukan pencatatan, kemudian menyiapkan laporan keuangan, melaporkannya kepada pihak-pihak yang tertarik, ya, para pengguna informasi keuangan. Ya, jadi dalam hal ini informasi yang tersaji adalah informasi keuangan, ya, bagaimana kondisi keuangan perusahaan. Selain itu, selain hanya menyajikan laporan historis apa yang sesungguhnya terjadi di perusahaan pada periode tertentu yang sudah lewat, akuntan juga sesungguhnya menyajikan informasi tentang proyeksi, gitu ya. Karena pengguna laporan keuangan membutuhkan, ya,
informasi tentang apa yang mungkin terjadi ketika dia melakukan eksekusi terhadap keputusannya. Misalkan investor melakukan keputusan jadi berinvestasi atau tidak berinvestasi di perusahaan. Kreditor, apakah dia jadi memberikan hutang kepada perusahaan atau tidak. Jadi informasi mengenai proyeksi keadaan keuangan perusahaan di masa yang akan datang itu juga dilakukan oleh akuntan. Ya. Jadi akuntansi ketika dipandang sebagai countingnya saja, ya, maka dia akan berkecimpung, akuntan itu akan berkecimpung di bidang yang hal-hal kuantitatif seperti ini, menyiapkan laporan keuangan dan juga melakukan proyeksi atas keuangan perusahaan di masa yang akan datang untuk pengambilan keputusan para pemangku kepentingan, gitu ya, pengguna laporan keuangan. Nah, ketika akuntansi itu dipandang sebagai yang satu ini, to account for, yang tadi saya katakan, to account for economic, social, and environmental impacts, ya, maka lebih kompleks lah pekerjaan seorang akuntan itu. Ya. Jadi akuntansi itu tidak hanya memikirkan berapa profit yang sebaiknya dilaporkan, ya, tetapi bagaimana dampaknya bagi orang terhadap keadaan sosial di masyarakat. Bagaimana dampak yang dihasilkan oleh perusahaan pada planet, ya, pada lingkungan. Jadi ada pertimbangan profit, people, dan planet. Ya. Nah, banyak yang mengkritik, wah kalau begitu laba yang dihasilkan oleh perusahaan akan terbagi dong. Ada yang harus digunakan untuk mensejahterakan keadaan sosial di mana perusahaan itu beroperasi, kemudian harus melestarikan lingkungan di mana perusahaan itu beroperasi, jadi profit ini akan terbagi. Ketika kita menggunakan pemikiran yang masih tradisional, mungkin itu adalah jawabannya. Kritik itu adalah jawaban dari ketika kita berpikir bahwa profit yang dihasilkan perusahaan katakanlah 1.000 harus dibagi untuk kegiatan CSR, ya, membantu kehidupan sosial masyarakat di mana perusahaan itu beroperasi, atau juga ditambah dengan lagi mengeluarkan uang untuk memperbaiki keadaan lingkungan di mana perusahaan itu beroperasi. Ya. Nah, itu pemikiran yang dianggap konvensional. Pemikiran yang lebih modern adalah ketika perusahaan dituntut untuk apa istilahnya untuk memperluas tanggung jawabnya, ya, tidak hanya mempertanggungjawabkan persoalan untung yang diterima oleh perusahaan kepada pemegang saham. Dalam hal ini perusahaan dituntut untuk apa istilahnya untuk peduli terhadap keadaan sosial dan lingkungan, maka yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah dengan cara merubah bisnis modelnya, gitu ya. Bagaimana supaya profit, people, dan planet ini berjalan selaras, ya, saling melengkapi, demikian ya. Bisnis model perlu diperbaiki, gitu ya. Zaman terus berubah, gitu ya, dan perusahaan sesungguhnya juga harus melakukan refleksi diri, melakukan perubahan-perubahan, gitu ya. Kalau tidak, maka perusahaan tidak akan sustainable. Gitu. Nah, kita akan bicara itu nanti. Nah, jadi to account for di sini menyebabkan terjadinya triple bottom line. Tidak lagi satu bottom line yaitu laba, tetapi dalam hal ini triple bottom line adalah profit, people, dan planet. Gitu ya. Jadi perusahaan harus berpikir bagaimana secara ekonomi perusahaan itu menguntungkan, secara sosial dapat diterima keberadaan perusahaan oleh masyarakat, dan secara lingkungan bisa berkontribusi terhadap lingkungan yang lestari. Demikian ya. Nah, to accounting for di sini sekali lagi adalah merupakan pelaporan keuangan dan juga sekaligus non keuangan, gitu ya. Jadi akuntan menunjukkan akuntabilitas perusahaannya tidak hanya dengan mempertimbangkan aspek finansial, tetapi juga aspek non finansial perusahaan, gitu ya. Oke, jadi dalam skup yang lebih luas, bagaimana nanti perusahaan bisa berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals, gitu ya, tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh United Nations, gitu ya. Maka dalam hal ini perusahaan bisa berkontribusi setidaknya dari
dari lingkungan sekitar perusahaan. Ya. Nah, pelaporan non keuangan seperti ini sudah dan akan terus sepertinya dilakukan, dan ini akan menjadi tren dari akuntansi. Ya, akuntabilitas tidak hanya sebatas keuangan, tetapi juga non keuangan. Ya. Dan walaupun tidak belum sematang IFRS, ya, International Financial Reporting Standards, untuk pelaporan keuangan, untuk pelaporan non keuangan masih belum ada standar yang bersifat global, ya, yang mengharuskan perusahaan melakukan pelaporan ini, tetapi setidaknya ada beberapa lembaga, organisasi yang sudah membuat guidelines dan juga standards, ya. Misalkan di sini ada Global Reporting Initiative, ada accountability yang banyak digunakan sebagai acuan oleh perusahaan-perusahaan untuk melakukan secara volunteer, ya, secara sukarela, secara voluntary melakukan pelaporan non keuangan. Ya. Kita akan bicarakan spesifik tentang sustainability reporting atau triple bottom line reporting di video selanjutnya. Ya. Oke. Nah, setelah lulus menjadi sarjana akuntansi, apa yang bisa dilakukan seorang sarjana akuntansi? Ya, ya pilihannya mungkin melanjutkan di level pendidikan yang lebih tinggi, tetapi jika ingin bekerja, maka ada begitu banyak pilihan yang bisa ditekuni. Ya, misalkan saja seorang lulusan sarjana akuntansi bisa bekerja di kantor akuntan publik, ya, baik yang Big Four maupun yang non Big Four, termasuk yang lokal, gitu ya. Kemudian bisa bekerja di sebuah perusahaan, baik itu perusahaan asing maupun perusahaan domestik, ya, atau bisa menjadi seorang tenaga pendidik, gitu. Nah, jadi begitu banyak pilihan yang bisa ditekuni, ya. Bisa juga di awal mungkin bekerja di kantor akuntan publik, kemudian pada akhirnya pindah setelah internship atau setelah beberapa tahun di sana, kemudian bekerja di perusahaan, ya, kemudian banting setir kemudian menjadi seorang akademisi. Itu bisa dan sangat sering terjadi. Ya. Nah, seorang akuntan, maksud saya adalah sarjana akuntansi, itu tidak apa maksud saya bisa dianalogikan seperti seorang dokter. Ya. Ketika tamat menjadi sarjana akuntansi, maka itu seperti halnya seorang mahasiswa kedokteran yang baru saja lulus dan mendapatkan gelar sarjana kedokteran. Ya. Nah, untuk dapat berpraktik, biasanya mereka yang sudah mendapatkan gelar sarjana kedokteran ini akan ya kemudian berpraktik, ya, koas, gitu ya, kemudian dinyatakan lulus dan diberikan gelar profesi, ya, sebagai seorang dokter. Akuntan saat ini dan ke depannya itu juga membutuhkan sertifikasi profesi, ya. Jadi sarjana akuntansi tidak cukup untuk menunjukkan kapasitasnya, kemampuannya sebagai seorang akuntan yang profesional. Untuk bisa dikatakan sebagai akuntan yang profesional, maka ada sejumlah program sertifikasi profesional yang bisa diambil, ya, tergantung minat dan kemana rencananya setelah mendapatkan gelar ini. Ya, jadi ada Chartered Accountant (CA) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, atau ada gelar juga CPA, ya, di Indonesia ini adalah Certified Public Accountant, ya, yang dikeluarkan oleh IAPI, ya. Di Australia, CPA ini adalah bukan kepanjangan dari Certified Public Accountants, tetapi inilah Certified Practicing Accountant. Ya, di Kanada lain lagi, bukan certified, tetapi Chartered Professional Accountants. Ya, dengan gelar CPA yang sama, CPA Indonesia adalah Certified Public Accountants, di Australia adalah Certified Practicing Accountant, di Kanada adalah Chartered Professional Accountant. Ya, dan ini adalah gelar yang sangat-sangat umum, ya, yang biasa diambil oleh seorang sarjana akuntansi ketika ia ingin lebih menekuni bidang akuntansi. Ya.
dengan gelar CPA maupun CA, mereka bisa bekerja di kantor akuntan publik atau di perusahaan multinasional sekalipun. Ya. Kemudian kalau ingin lebih menekuni tentang manajemen accountant, ya, manajemen akuntansi manajemen accounting, maka profesinya adalah certified management accountant. Ya. Kemudian ketika ingin menekuni ilmu auditing, ya, dan bekerja sebagai internal auditor, auditor yang bekerja di perusahaan, maka mahasiswa, maksud saya lulusan sarjana akuntansi bisa mengambil gelar Certified Internal Auditor. Ya. Ketika sarjana akuntansi itu tertarik dengan kejahatan keuangan, bagaimana mengungkapkan kejahatan keuangan dan sebagainya, maka gelar yang bisa diambil adalah Certified Fraud Examiner, ya, atau CFE. Ya. Kembali lagi ya di gelar CPA dan CA, kalau di United Kingdom itu ada namanya ACCA. Ya, ini semacam kombinasi dari ya CPA dan CA, ya. Jadi Association of Chartered Certified Accountants. Ya. Ada begitu banyak variasi dari gelar-gelar ini di berbagai negara, gitu ya. Semuanya memberikan credentials, pengakuan bahwa seseorang dengan gelar yang bersertifikasi ini adalah akuntan yang profesional. Ya. Selain gelar-gelar sertifikasi ini, seorang akuntan, maksud saya sarjana akuntansi dengan latar belakang akuntansi yang kuat, bisa menekuni bidang ilmu di sekitarnya, seperti misalkan ilmu perencanaan keuangan, ya, dengan mengambil gelar Certified Financial Planners, atau dengan mengambil gelar CFA, ya, maksud saya Chartered Financial Analyst, ya. Kemudian setelah selesai mendapatkan gelar CFA, maka bisa bekerja di perusahaan-perusahaan investasi dengan penghasilan yang luar biasa. Ya. Jadi akuntansi itu sangat menarik dan sangat menjanjikan. Di masa yang akan datang, akuntansi saya kira akan tetap menjadi profesi yang sangat dibutuhkan, ya. Bukan merupakan profesi yang terdisrupsi oleh profesi lainnya atau terdisrupsi oleh robotik dan sebagainya. Dalam porsi tertentu, pekerjaan akuntan mungkin akan diambil alih oleh robot, dan sangat mungkin ya oleh perkembangan teknologi, tetapi ilmu akuntansi akan terus berkembang, ya, seperti yang tadi saya sampaikan, tidak hanya sekedar bagaimana mencatat transaksi keuangan, menyajikan informasi keuangan, tetapi juga bagaimana ke depannya akuntansi mempertanggungjawabkan atau menunjukkan akuntabilitas di bidang non-keuangan. Bagaimana ia melaporkan tanggung jawab sosial dan lingkungannya kepada pihak-pihak yang lebih luas, tidak hanya kepada pemegang saham dan investor dan sebagainya atau kreditor, tapi juga masyarakat luas, komunitas dan sebagainya. Ya, jadi demikian, berbanggalah mereka yang memiliki gelar sarjana akuntansi, apalagi sudah memiliki gelar profesi. Ya, bagi yang belum, tetap semangat untuk menekuni ilmu akuntansi, ya, jadilah akuntan yang profesional. Saya kira demikian video kali ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Sampai jumpa.